Di sini saya membuat proses baru bernama clustering k-means. Nah, yang saya lakukan pertama kali adalah mencari operator read CSV, kemudian memasukkan data yang telah kita download dari LMS, yaitu data IMF data ini. Yang masih berisi seperti ini masih berantakan, datanya belum rapi. Kemudian kita masukkan ke read CSV ini dengan mengeklik import configuration. Kemudian kita cari datanya, lalu diklik next, next sampai finish. Setelah itu, saya mencari operator select attribute dan meletakkannya di sini, kemudian menghubungkannya dengan read CSV di bagian out dan exa ini. Setelah itu kita klik. Nah, select attribute ini berfungsi untuk menyelek atau memilih beberapa atribut yang kita inginkan. Nah, kita filter type atributnya menjadi subset supaya bisa diatur. Setelah itu, kita klik di bagian bawah select atribut ini supaya datanya bisa diatur sesuai dengan yang kita mau. Nah, di sini yang diperintahkan adalah tidak menggunakan data country. Jadi bukan tidak menggunakan atribut country. Jadi atribut country-nya tetap ada di sebelah kiri. Tadi ini semuanya awalnya ada di sebelah kanan, kemudian kita pindahkan ke awalnya di sebelah kiri, lalu kita pindahkan ke sebelah kanan yang kita inginkan saja. Terus kita apply, kemudian memanggil operator replace missing value. Ini adalah berfungsi untuk mengganti nilai yang kosong dengan default. Nah, defaultnya kita ubah menjadi average supaya nilai yang kosong nanti berubah isinya menjadi nilai rata-rata. Ya, selanjutnya kita normalisasi dengan mencari operator normalize. Kita hubungkan dengan replace missing values. Nah, ini fungsinya untuk menormalisasi supaya nilai dari datanya itu tidak ada yang terlalu banyak. Nah, ini minimalnya itu 0,0 dan maksimalnya itu 1,0. Jadi datanya itu tidak terlalu banyak. Setelah itu kita clustering dengan mencari operator clustering. Kemudian kita ubah K-nya menjadi 3 supaya hanya dibagi menjadi 3 clustering, yaitu 0, 1, dan 2. Kita hubungkan ke normalize di bagian exa output dan exa input dari clustering. Setelah itu kita memanggil operator performance seperti ini. Kita hubungkan dengan operator clustering, di mana clue yang bagian atas clustering ini di bagian outputnya kita hubungkan clue input performance, dan clue output clustering bagian bawah ini kita sambungkan dengan exa di performance, jadi kayak disilang seperti ini. Nah, ini selanjutnya kita manggil operator write Excel. Ini tuh fungsinya untuk membaca data Excel yang telah kita masukkan ke sini sebelumnya tadi. Nah, di sini datanya kita save. Kita kasih nama dulu, di sini saya kasih nama usip liset, terus saya save ke dokumen ke folder yang saya inginkan, di mana saya simpan ke folder sistem cerdas, lalu kita hubungkan pair ini ke rest, terus clue bagian bawah ini ke rest, lalu exa performance ini kita hubungkan ke INP dari write Excel. Nah, setelah itu setelah saya buka data yang telah saya save ini, usip liset itu datanya muncul seperti ini. Nah, ini datanya sudah bagus, sudah rapi, sudah terlihat rapi, dan datanya tidak terlalu banyak, tidak seperti data yang sebelumnya, yang seperti ini. Kemudian setelah selesai, kita save, kemudian kita buat new process lagi. Saya buat dengan nama klasifikasi neural net. Yang pertama dilakukan adalah membaca Excel. Jadi Excel yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yang sudah rapi ini, kita masukkan ke operator read Excel ini. Kita cari dulu operatornya, kita drag, kemudian kita masukkan data Excel yang telah kita simpan tadi, yaitu punya saya tadi namanya liset usip, kalau nggak salah, kalau nggak usip liset. Setelah itu kita hubungkan dengan operator select atribut. Sama seperti sebelumnya, select atribut ini berfungsi untuk memilih atribut yang diinginkan.
di mana di sini kita pilih atribut filter type-nya menjadi subset supaya bisa diatur, kemudian kita atur di bagian sini. Nah, perintahnya itu tidak menampilkan ID. Jadi ID-nya tetap di sini, kemudian yang lain dipindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita pencet apply. Nah, selanjutnya adalah memanggil operator setRole. Ini fungsinya untuk membuat atribut name yang kita pilih yaitu cluster supaya dia menjadi label. Kita ubah dia menjadi label. Setelah itu kita sambungkan dengan operator split data di bagian exa output set role ke input exa split data. Ini fungsinya untuk membagi data menjadi data training dan testing. Nah, kita bagi yang awalnya ini tadi tidak ada, kita add entry menjadi 0,7 seperti yang ada di perintah soalnya, dan 0,3. Nah, 0,7 ini lebih banyak, jadi ini merupakan data training, dan yang lebih sedikit 0,3 ini merupakan data testing. Lalu kita klik OK, setelah itu kita panggil operator neural net, kita letakkan di sini, kemudian memanggil operator apply model. Neural net ini untuk data training yang 7 tadi, kemudian apply model ini untuk data testing. Terus kita hubungkan par output split data ini ke TRA neural net dan par split data bagian bawah ini ke uni apply model. Lalu mode neural net ini kita sambungkan ke mode apply model. Setelah itu kita memanggil operator performance. Ini lalu kita hubungkan dengan apply model di bagian lab seperti ini. Lalu mode dari apply model kita sambungkan ke rest dan dari performance kita sambungkan rest. Setelah kita run, tampilannya muncul seperti ini, yaitu akurasinya 100%. Nih. Kemudian bagian improve neural net-nya akan terlihat seperti ini, di mana ini memiliki 5 node di bagian input, hidden satunya juga memiliki 5 node, dan outputnya terdiri dari 3 cluster, yaitu 3 output ini sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.